Halo anakku Mariama Arwen yang cantik, ya, barepku, cintaku. Kalau kamu menemukan rekaman ini, berarti kamu sudah besar, sudah dewasa, sudah bisa menggunakan smartphone dengan baik, ya. Jadi smart people yang bijak menggunakan smartphone. Papa mau mendongengkan sesuatu untukmu. Ini Papa lagi ada di sawah, ya, melihat matahari terbenam. Terus Papa ingat dongeng yang waktu kecil Papa dengarkan dari eyangmu, ya, eyang putrimu, tentang Hanuman yang ingin mencaplok matahari. Jadi ceritanya begini, nak, barepku, cintaku Mariama Arwen. Dulu ada seekor kera. Oh, bukan kera, monyet, karena kera dan monyet itu berbeda. Kalau monyet itu memiliki ekor yang bisa digunakan juga sebagai pengganti dari tangan atau kakinya untuk menggenggam sesuatu, untuk bergelantungan, dan lebih suka menggelantung dari satu batang pohon, ranting pohon ke yang lainnya. Tapi kalau kera badannya lebih besar, kayak King Kong, ya, gorila, simpanse, dan lebih suka berjalan di tanah atau berjalan di batang-batang pohon, dan tubuhnya lebih tegak. Dan Hanuman karena memiliki ekor dan bisa untuk menggelantung juga, maka dia adalah seekor monyet, ya. Jadi kalau misalnya barep nonton suatu saat, nonton juga tayangan yang legend tentang Sun Gokong, itu bukan kera sakti, ya, itu monyet sakti, ya. Karena perilakunya, gerak-geriknya itu sama seperti monyet. Baik, jadi ceritanya gini, anakku sayang, barepku, cintaku Mariama Arwen. Hanuman lahir, dan dari ceprot lahir itu dia tidak tahu siapa bapaknya. Bapaknya tidak ada di sana. Dia hidup bersama dengan ibunya, Anjani. Dan waktu itu Anjani, ibunya, menitipkan Hanuman kepada Betara Bayu, ke Uncle Bayu, Uncle Betara Bayu. Dia bilang, "Uncle Betara Bayu," kata Anjani, "aku mau mencari suamiku, aku mau menyusulnya. Dia harus tahu kalau anaknya sudah lahir." Tapi Betara Bayu bilang, "Kenapa tidak sebaiknya nanti saja kalau anakmu sudah besar, kalau Hanuman sudah besar?" "Enggak, aku harus mencarinya sekarang. Aku takut kalau dia sudah besar, dia akan bertanya, 'Di mana ayahku?' Aku takut dia akan diejek oleh teman-teman di sekolahnya. 'Siapa bapakmu?' Dan seterusnya. Aku tidak mau ada hal-hal yang mengecewakan hadir dalam hidupnya, maka aku harus mencari suamiku. Aku harus memanggilnya, aku harus memberitahunya, menyusulnya agar segera pulang dan memberitahu kalau anaknya sudah lahir, dan membesarkan anak ini bersama." Sudah dilarang oleh Uncle Bayu, oleh Uncle Betara Bayu, tapi tetap saja kekeh Anjani, ibu dari Hanuman, memutuskan untuk pergi. Dia tahu bahwa ayahnya ada di Kayangan. Ayah Hanuman adalah dewa-dewa. Dia tahu siapa dia. Kemudian Anjani pergi, menitipkan si Hanuman kecil ini, dibimbing, dibesarkan oleh Uncle Bayu, Uncle Betara Bayu. Hanuman kecil tumbuh menjadi monyet yang sangat lincah, yang sangat cerdas, yang sangat kritis. Dia sudah mulai bisa ngomong, dia sudah bisa mulai loncat-loncat, berayun-ayun kesana kemari. Dan Uncle Betara Bayu memiliki perusahaan lumayan kecil-kecilan, ya, ekspedisi
ekspedisi pengiriman barang. Dan ketika berdinas, si Uncle Betara Bayu yang kemudian disebut oleh Hanoman tidak mau memanggil Uncle, Hanoman memanggilnya adalah ayah angkatnya kemudian disebutnya, tapi Hanoman kekeh memanggilnya ayah, tidak pakai angkat ya, karena mungkin dia nggak mau angkat-angkat ya. Akhirnya kalau Uncle Betara Bayu pergi atau ayah angkatnya pergi untuk berdinas dan kadang-kadang lama, biasanya Hanoman dititipkan ke hewan-hewan lain di sana dengan teman-temannya, dengan induk hewan yang lain, dan juga dibekali dengan teman, yaitu boneka yang bisa terbang, boneka yang terbuat dari awan, dari mega-mega yang berbentuk gumpalan-gumpalan empuk. Boneka itu adalah Kinton. Dia sering bermain dengan awan Kinton itu, terbang sana kemari dan seterusnya. Si Hanoman sering bertanya kepada teman-temannya, kenapa air mengalir ke arah selatan, kenapa ke arah utara, terus sering bertanya kenapa pisang itu bisa dimakan, kenapa pelepahnya tidak bisa dimakan. Dia sering bertanya-bertanya. Kadang orang-orang di situ, hewan-hewan lain juga di situ kewalahan menghadapi pertanyaan. Kadang-kadang Pak RT tersinggung ya dengan pertanyaannya Hanoman kecil ini. Tapi Hanoman sering bertanya, kenapa di sini dilarang menangkap burung Pak RT? Ya karena biar lestari. Tapi kenapa saudaranya Pak RT sering nangkepin burung? Nah, lagi. Jadi kadang-kadang sering dianggap Hanoman itu anak yang keterlaluan, walaupun dia sebenarnya kritis. Hingga pada suatu hari Hanoman merasa lapar. Ayah angkatnya belum pulang juga, makanan di dapur kosong. Kemudian dia tengok-tengok, dia sudah pernah makan pisang, sudah pernah makan pepaya, makan nasi, semuanya hampir bunga-bunga juga pernah dia makan. Tapi kayaknya ada sesuatu yang belum aku makan dan kayaknya lezat sekali. Dia melihat ke arah matahari yang lagi mau tenggelam itu, seperti yang ada di depan. Nah, dia lihat matahari warnanya jingga. Wah, ini kayaknya enak, mungkin lebih enak daripada jeruk. Dia panggil si Kinton. Kintonnya datang, seruntul gitu. Nurut aja gitu si Kinton, dinaiki, naik sereng, ayo aku mau makan matahari gitu. Begitu dia mendekati matahari yang hampir tenggelam itu, dewa bintang-bintang datang. Woi, ngapain kamu? Aku mau makan matahari. Jangan nak gitu. Karena Hanoman itu udah terkenal ya. Hanoman sudah sangat terkenal di antara dewa-dewa juga, bahwa dia anak rahasia dari salah satu dewa yang paling hebat di situ. Jangan nak gitu. Matahari nggak enak. Kata siapa gitu? Pokoknya nggak enak. Wong aku belum membuktikan. Emang kamu sudah membuktikan kalau matahari itu nggak enak? Ya belum sih. Ya udah, nggak usah banyak omong. Aku mau makan matahari. Jangan tuh. Dihadang tuh sama dewa bintang-bintang, ditapok pipinya, dihadang lagi sama Betara Bulan, sama Chandra, ditonjok hidungnya, ketemu lagi sama tukang tulisnya dewa-dewa, dijewer telinganya,
ketemu sama dewa-dewa macam-macam, semuanya kalah sama Hanuman. Pokoknya aku mau makan matahari. Sampai kemudian hal itu terdengar berita itu oleh Dewa Indra. Dewa Indra melihat itu marah, dilaporkan kepada saudaranya, yaitu si angkelnya Hanuman ini, atau ayah angkatnya Hanuman ini, yaitu Betara Bayu. Itu anak angkatmu itu ngapain, recok itu, ribut berdua itu, dua dewa itu, Bayu sama Indra. Biarin aja, namanya juga anak-anak. Ya ini udah keterlaluan, masa mau makan matahari itu. Surya udah protes sama saya. Surya itu betaranya apa, dewanya matahari ya. Surya udah protes nih, udah kewalahan Surya katanya. Ya biarin aja, namanya juga anak-anak, biar dia ngicipin sendiri, nanti kalau lidahnya keselomot matahari juga dia kapok sendiri, nggak usah dilarang gitu. Akhirnya marahan, matahari udah dikeruas-keruas itu sama Hanuman, hampir mau habis. Hanumannya di situ enak banget, nyam, nggak ngerasa panas, nggak ngerasa apa. Akhirnya si Dewa Indra, raja dari dewa-dewa gitu, ngambek, marah. Saat marah itu kemudian bumi jadi kekeringan, hujan nggak nongol, karena Indra juga menguasai petir dan hujan ya, dewa kesuburan juga. Terus akhirnya semuanya ini bermufakat, dilaporkan kepada Betara Guru yang lebih dewa lagi daripada Indra ya. Dewa dari segala dewa ya, si Betara Guru dilaporkan. Pak Guru, wah Pak Guru, Betara Guru, tolong ini ada monyet, kok monyet, ada kera kecil, monyet apa kera ya? Monyet ya, monyet. Ada monyet kecil, kan ada ekor. Ini ngelunjak banget, masa dia makan matahari? Udah dikermus-kermus hampir habis ini gimana ini? Terus si Betara Guru bilang ini, bahkan kalau kalian semuanya ngeroyok si Hanuman pasti kalah. Lah terus ini gimana? Udah, caranya gini, saya akan datangi, kalian juga harus datangi saya dan ikuti apa yang saya lakukan ya, dukung yang saya lakukan. Baik Pak Presiden. Pak Presiden. Maaf ya Mbak Rep ya, tapi Mbak Rep suatu saat kalau misalnya sudah besar, udah bisa mendengarkan ini, berarti sudah dewasa ya. Papa lanjutkan ya nak ya, Maryam Arwen anakku, Mbak Repku. Kemudian Betara Guru datang, Hanuman stop nak, itu noleh itu, karena yang ngomong ini adalah suara yang belum pernah dia dengar, tapi kok kayaknya deket banget sama batinnya. Kayaknya suara yang lama banget udah pernah dia dengar entah di mana itu. Tapi belum pernah lihat wajahnya. Dan ini kok ada suara ini. Hanuman, nak, stop dulu nak. Noleh tuh Hanuman, lagi masih ngunyah belepotan lahar matahari itu ya. Kenapa? Itu katanya. Kamu siapa? Katanya. Saya Betara Guru. Oh berarti kamu guru? Bukan, saya ini penguasanya dewa-dewa. Loh katanya Indra itu bawahanku yang menguasai dewa-dewa, saya menguasai penguasanya dewa-dewa. Oh, kamu hebat dong berarti. Ya enggak juga sih, kata Betara Guru. Terus gini nak, itu, kamu mau nggak stop makan matahari itu? Enak kok gitu. Enggak, gini, kalau kamu mau stop makan matahari ya, nanti aku kasih hadiah-hadiah yang keren buat kamu. Apa contohnya? Nanti kasih kamu kesaktian yang luar biasa. Buat apa aku udah sakti? Lebih sakti lagi. Kamu bisa ngilang. Nggak butuh awan kinton lagi. Kamu bisa terbang sendiri. Oh ya. Kamu bisa umurnya panjang. Jadi nanti kalau orang-orang udah pada mati, kamu masih hidup. Kesepian dong aku. Ya nggak juga. Maksudnya umurnya panjang gitu. Ya kalau kamu pengen mati ya nggak apa-apa, pengen meninggal, kamu udah punya kesaktian itu. Oh ya. Terus apa lagi? Makanan yang enak-enak. Wah, kalau kamu udah pengen beristri, kamu pilih istri yang paling cantik. Nah, kamu kalau pengen sesuatu tinggal minta aja, tapi jangan makan matahari. Kasihan. Seluruh bumi ini nanti gelap gulita. Kalau nggak ada matahari, semuanya mati. Oh, tapi aku dapat kesaktian itu, semuanya, dapat privilege itu. Iya, semuanya.
Semuanya dari istana dewa-dewa bisa kamu miliki. Ya, gimana? Bentar aku pikir-pikir dulu. Terus dilihat, duh, kok di situ ada Angkel Bayu gitu. Angkel Batara Bayu gitu. Tumben kamu panggil aku Angkel. Ya nggak enak masa panggil ayah, nanti kamu kan bukan ayahku. Nanti orang-orang yang deket sama kamu kayaknya itu pejabat-pejabat kayaknya. Nanti malu, Angkel. Ya. Gimana? Ini aku kok dikasih kayak gitu, kira-kira diterima nggak? Ya kalau mau diterima aja. Ya udah deh, Pak Guru gitu, Presiden Dewa gitu. Saya terima privilege-nya semuanya. Nanti saya nggak makan matahari deh. Oh baiklah. Nah akhirnya setelah itu Hanuman menjadi sangat sakti. Tapi sayangnya nak, dia tidak lagi makan matahari, tidak sering bertanya, tidak kritis lagi. Bahkan dia tidak lagi bertanya di mana ayahnya. Dia lupa di mana ibunya. Ya, tapi untungnya Hanuman tidak lupa dan kemudian tidak jadi benci sama anak-anak ya. Hanuman tetap sayang dan tetap terharu kadang-kadang melihat anak-anak yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Dia merasa seperti dirinya. Tapi sejak saat itu Hanuman tidak lagi rewel, nggak lagi kritis sejak mendapatkan keistimewaan dari dewa-dewa itu. Begitu ya anakku sayang, Mariama Arwen, barepku, cintaku. Suatu saat kalau kamu mendengarkan rekaman ini, berarti kamu sudah jadi smart people yang menggunakan smartphone dengan bijak. Bukan yang suka nonton hoax, yang dengerin hoax, yang tetap kritis. Dan kamu juga harus tetap sayang kalau misalnya ketemu sama temenmu yang dia tidak dekat dengan orang tuanya atau dia sendiri belum pernah ketemu dengan orang tuanya. Jadilah anak yang baik, Mariama Arwen, cintaku, barepku. Sampai ketemu lagi di dongeng papa berikutnya kalau sempet.